Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikap kita melihat kondisi bangsa seperti saat ini? Ini dari Akbar Firman. Nah, dia bertanya bagaimana sikap kita melihat kondisi bangsa kita seperti saat ini. Jadi mensikapinya bagaimana, Pak Ustaz? Sekarang banyak di medsos luar biasa, banyak sudah membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana kita mensikapi semuanya ini? Terima kasih Pak Firman. Allah Subhanahu wa taala ya tidak menciptakan manusia kemudian menurunkan agama, juga ada takdir dan ilmu Allah bahwa musibah itu terjadi ya, kecuali Allah juga mengatur ketika kesulitan itu ada. Makanya tadi yang kita bahas adalah mengelola kesulitan yang luar biasa. Masyarakat Indonesia dalam situasi yang itu luar biasa, ada kesulitan, itu tidak sama menyikapinya, tergantung dengan ya spiritualitas dan tentu wawasan. Ada yang langsung panik, cepat panik, kemudian ada yang juga nakal, mengeksploitasi, ya kan. Nah, itu tentu saja tidak diridhoi Allah dan tentu tidak maslahat untuk bangsa ini. Yang benar adalah tentu ya, idza asabatu musibah, apabila orang beriman itu ditimpa musibah seperti ini musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mensikapinya bukan hanya ngomong, tapi mensikapinya, ya kan. Lillahi, kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maknanya bukan hanya secara verbal, oh kita kepunyaan Allah, enggak. Ada kesadaran tentang kedaruratan ini. Oh, apapun yang terjadi, ya, itulah ya kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang terjadi sekecil apapun juga, bahkan ada dan dedaunan jatuh pun kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini virus yang demikian pasti Allah tahu. Ya, nah itu. Berarti ini takdir Allah. Nah, bagaimana kalau ini adalah kepunyaan Allah, takdir Allah? Ya kita kembali kepada yang punya. Wa inna ilaihi rajiun. Niscaya kita kembali, bukan kembali meninggal, itu nanti pasti. Kembali kepada tuntunan Allah. Bagaimana mendekat? Kan begitu, taqarrub, tadarrub, iya, itu kan. Jadi kembali kepada tentu tuntunan Allah dengan kalau kita salah, tobat. Ya, istaghfiru rabbakum summa tubu. Istighfar ya dan tobat. Sebab tidak ada artinya kalau istighfar tapi kita tidak tobat. Dosa-dosa kita tidak kita tinggalkan. Ya, misalnya ya banyak dosa itu ya perzinahan, kemudian korupsi, kebohongan, eksploitasi dan lain-lain itu banyak sekali. Itu di stop, tentu saja ya kita istighfar ya kan. Kemudian ada tentu saja recovery, rekonsiliasi dengan masyarakat. Nah, itu adalah tobat ya kan. Kemudian tentu doa. Ya, doa, ada doa-doa kita memohon kepada Allah itu dengan dimohon, dipuji itu senang. Karenanya supaya doa itu dikabul ya tentu dimulai dengan pujian-pujian, hamdalah, sholawat dan seterusnya, dan doa-doa yang baik, ya kan. Juga tentu didukung dengan sedekah, ya. Sedekah itu adalah tadwaul bala, mampu menolak bala. Berarti ini kan ada gerakan solidaritas. Jangan malah eksploitasi. Nah, ini justru ketika kita prihatin, kita hidupkan jiwa gotong royong, solidaritas ini. Jangan jiwa kerdil, ya, mengeksploitasi, mumpung pedagang mengeksploitir konsumen dan seterusnya, kemudian pembawa transportasi publik menaikkan dan seterusnya, ini ya tidak diridhoi Allah, dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat khawatir ini musibah ini berkepanjangan. Jadi ya marilah ya kita kembali kepada Allah, pada tuntunan Allah, taqarrub, tadarrub, kemudian ya, bertawun, saling tolong menolong untuk meringankan satu sama lain. Paling tidak kita empati dengan doa. Ya. Kalau orang suka berdoa itu
dia insya Allah tidak akan macam-macam mendolimi saudaranya. Baik. Gitu. Baik, Ustaz. Jadi sikap kita dengan melihat kondisi bangsa seperti saat ini, ya kita kembalikan semua ini adalah kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada ajaran-ajaran Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita tetap memiliki sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya musibah seperti ini Allah ingin melihat sejauh mana komitmen kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu